Shalom, perkenalkan nama saya Erwin Manurung dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktikum pemrograman prosedural. Di sini kita dikasih studi kasus yang pertama, toko yang dirintis Ucok sejak dulu sudah semakin berkembang, bla 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 bla. Dari hasil diskusi yang mereka lakukan, maka didapatkan kesimpulan yang pertama itu syaratnya setiap pembelian buku di atas 50.000 akan diberi potongan harga sebanyak 5%. Syarat kedua, setiap pembelian di atas atau sama dengan 100.000 maka akan diberi potongan harga 10%. Kemudian pada yang syarat ketiga, setiap pembelian di atas 500.000 akan diberi potongan 15%. Untuk mewujudkan ide cemerlang ini, Butet dan Ucok memerlukan bantuan Anda untuk membangun program. Semua buku dipilih berdasarkan masukan tersebut, dihasilkan dua baris keluaran berupa total potongan yang didapatkan dan total yang akan dibayar setelah mendapatkan potongan tersebut. Di sini dikasih contoh. Contohnya kita input 5 unit buku dengan harga per unit itu 50.000. Maka input yang kita lakukan seperti pada gambar, seperti pada slide ini, 5 dan 50.000. Kemudian pada program akan ditampilkan dua baris output. Baris pertama merupakan harga yang diperoleh dan baris kedua total yang akan dibayar setelah mendapatkan potongan. Karena ini di atas dari 100.000 maka si pembeli mendapatkan potongan sebanyak 10%. Nah, kita akan ke programnya. Di sini include Studio H. Kita menggunakan bahasa sih. Include Studio H adalah pustaka standar untuk input dan output di bahasa C. Digunakan untuk fungsi seperti printf dan scanf. Kemudian untuk mendeklarasi variabel kita menggunakan integer dan float. Integer jumlah buku. Jumlah buku yang merupakan variabel bertipe integer untuk menyimpan jumlah buku yang dibeli. Kemudian harga per buku ini variabel bertipe float untuk menyimpan harga per bukunya. Kemudian total harga variabel bertipe float untuk menyimpan total harga sebelum dikasih diskon. Kemudian untuk diskon bertipe float untuk menyimpan jumlah diskon. Kemudian total bayar ini bertipe float juga untuk menyimpan total harga setelah diberi potongan harga atau diskon. Kemudian input dari pengguna scanf. Scanf jumlah buku menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke jumlah buku. Kemudian scanf harga per buku menerima input harga per buku dalam tipe float dan menyimpannya ke harga per buku. Kemudian untuk menghitung total harganya itu jumlah buku dikali harga per buku. Ini mengalihkan jumlah buku dengan harga per unit buku tersebut, mendapatkan total harga sebelum diskon. Untuk menentukan total harga sebelum dikenakan diskon. Kemudian untuk menentukan besaran diskon, jika total harga 500.000 maka akan diberikan diskon 15% atau 0,15 dikali total harga. Kemudian jika harga antara 100 sampai 500.000, range 100 sampai 500.000, yaitu maka diskonnya 10% atau 0 kali 10 dikali total harga sebelum diskon. Kemudian jika harga di bawah dari jika harga kurang dari 50.000 tidak ada diskon. Jika harga 50.000 range antara 50.000 sampai 100 maka dia akan diberi diskon 5% atau 0,05 dikali total harga sebelum dikenakan diskon. Kemudian untuk menghitung total bayar setelah diskon, total bayar sama dengan total harga dikurang diskon. Total harga si buku kemudian dipotong dengan persenan oleh si diskon. Kemudian untuk output hasil perhitungan, di sini ada printf untuk mencetak nilai diskon dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian printf total bayar untuk mencetak total bayar setelah diskon dengan 2 angka di belakang koma. Nah, contoh inputannya kita buat unit bukunya 5, harga per buku itu 12.000. Contoh.
maka harga aslinya itu 30.000, dan setelah kena potongan diskon maka menjadi 5 kali 12. Harga aslinya itu 57.000, setelah kena diskon menjadi, what the hell is that? Dulu 5 12. Oh, 5 kali 2 ini, unit bukunya 5, harga per unit itu 12. 12 maka dia 60.000, maka 5 kali 12 kan 60, maka akan dikasih diskon 5% dari 60.000, maka diskonnya itu 3.000, maka hasil akhir yang akan dibayar itu 57.000. Itu dia. Kemudian untuk soal nomor 2, kasus nomor 2 itu, nah di sini pada studi kasus pada hari Senin kemarin saat Ucok berjalan ke rumah dan perbincangan ahli gizi, Ucok mengetahui banyak hal itu. Yang pertama, makanan pokok. Oh, ini untuk level. Yang pertama, makanan pokok atau staple food biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat sebagai sumber energi. Nah, disuruh setelah mendengarkan penjelasan ahli gizi, Ucok jadi ingin mengembangkan sebuah program untuk menampilkan kategori menu makanan 4 sehat dan 4 sehat 5 sempurna tersebut. Tugas Anda adalah membantu Ucok mewujudkan keinginannya. Perhatikan sampel. Jika Ucok memilih menu level 1, maka akan input 1 pada program. Kemudian program akan menampilkan 2 keluaran baris pertama, yaitu staple food dan di sini unit side dishes. Jadi di sini kita menggunakan case atau level-level yang akan kita buat. Tentunya level 1 kita buat makanan level 1-nya itu kita buat staple food atau makanan pokok, dan jika dia memilih level 1 maka akan terdapat output unit side dishes. Oke, kita akan pergi ke programnya. Nah, pada program di sini include Studio H seperti yang saya katakan tadi. Ini adalah digunakan untuk fungsi input output seperti printf dan scanf. Kemudian parameter in level tersebut menentukan level makanan sehat yang akan ditampilkan menggunakan switch case untuk mengevaluasi nilai level yang kita input pada data. Kemudian di sini ada case 1, jika dia level 1 jika dia memakan makanan pokok atau staple food, maka dia akan membutuhkan side dishes seperti itu. Kemudian level 2 seperti sesuai data yang ada pada modul sampai level kelima atau case 5 case sampai dia 4 sehat 5 sempurna. Kemudian untuk case 1 menampilkan staple food. Oke, saya akan jelaskan per case nya. Case 1 menampilkan staple food makanan dan memberi saran untuk menambahkan lauk pauk. Kemudian pada case 2 menampilkan side dishes atau lauk pauk dan staple food, serta menyarankan untuk menambahkan vegetables atau sayur-sayuran. Kemudian pada case 3 menampilkan sayuran, lauk dan makan pokok, dan mencetaknya dan menganggapnya sebagai very good atau sangat baik. Untuk case 4 itu menampilkan buah-buahan, sayur-sayuran, makanan pokok,
bahan pokok dan lauk pauk, maka akan diberikan seperti saran atau masukan itu adalah sangat baik. Kemudian untuk pada case kelima itu ada susu, makanan, makan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, maka pada case 5 inilah terjadi 4 sehat 5 sempurna itu, maka dikasih apresiasi atau suggestnya perfect. Kemudian pada default case, jika input bukan di antara 1 sampai 5 akan menampilkan error, karena di sini terdapat hanya 5 case. Jadi kita hanya bisa menginput 1 sampai 5, antara range 1 sampai 5. Kemudian fungsi main ini mendeklarasikan level untuk menyimpan input pengguna menggunakan scanf level untuk membaca input angka dari pengguna. Kemudian memanggil fungsi menu 4 sehat 5 sempurna untuk mencetak menu makan sesuai level. Kemudian return 0 untuk menandakan bahwa program selesai dengan sukses. Contohnya kita masukkan kita jalankan programnya, kita masukkan ini sempurna. Masukkan 1 contoh. Kalau kita masukkan 1, maka akan mengeluarkan output stable food dan unit decide this hash. Karena ini adalah case 1, kita panggil case 1, maka outputnya stable food dan unit decide this hash. Kemudian kita masukkan yang case, contohnya kita masukkan case 4 keempat, maka sebelum kita run, maka ini akan menghasilkan fruits, vegetables, side dishes, staple food, dan very good. Fruits, vegetables, side dishes, staple food, dan very good. Kemudian untuk soal studi kasus selanjutnya itu menjadi seorang entrepreneur adalah suatu kebanggaan bagi Ucok. Kegiatan Ucok setiap harinya Ucok mengenali produk baru. Oke, hari ini Ucok dan Polter mengajari operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama, mereka harus menginisialisasi set nilai bilangan pertama. Untuk penjumlahan adalah 0. Untuk penjumlahan adalah 0. Set bilangan pertama untuk setiap operasi. Maka untuk penjumlahan sebelum ditambahkan dengan bilangan selanjutnya, maka hasil sebelumnya itu adalah 0. Contohnya kita input 1, maka 0 tambah 1, maka outputnya 1. Contohnya kita input 2, maka 0 tambah 2 sama dengan 2. Untuk pengurangan juga sama, 0. Dan untuk perkalian di set 1 supaya hasil perkalian berikutnya tidak 0. Kenapa? Karena semua bilangan yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Kedua, mereka memilih operan yang akan digunakan. Kedua, mereka memilih operan yang akan digunakan. Oke, pada yang ketiga, mereka akan memasukkan bilangan kedua yang akan dioperasikan. Contohnya akan 0 tambah, karena bilangan pertamanya itu 0. Kalau kita masukkan input 1, maka si program akan menjalankan 0 tambah 1. Kemudian kita masukkan lagi input 1, maka input yang terakhir output yang terakhir akan ditambahkan dengan input yang kita masukkan lagi. Contohnya kan 0 0 1 1, maka 0 tambah 1 tambah 1, maka menjadi output kedua setelah kita masukkan input kedua itu hasilnya 2. Ketika mereka akan memasukkan bilangan kedua yang akan dioperasikan, setelah itu maka akan ditampilkan keluaran berupa total bilangan yang dihasilkan sesuai dengan operan yang dipilih. Ucok dan Polta berencana beroperasi perhitungan ini akan dibuat dalam sebuah program bahasa C. Oleh karena itu, mereka membutuhkan Anda. Oke. Namun sebelumnya, Polta ingin menambahkan satu aluran dalam operasi perhitungan ini. Operasi perhitungan akan berakhir bila melakukan input kurang dari 5 kali. Berakhir bila input kurang dari 5 kali atau memasukkan input min 1. Jika kita memasukkan input kurang dari 5 kali dan memasukkan input min 1, maka operasi perhitungan akan selesai, akan dihentikan. Di sini dikasih contohnya plus 1, maka hasil outputnya 1. Kemudian kita masukkan plus 2, maka hasil outputnya 3. Oke, kita akan menjelaskan programnya.
Oke, di sini ada include studio H Oke. Yang seperti biasa adalah pustaka standar untuk input output di bahasa C, digunakan untuk fungsi seperti printf dan scanf. Nah, kemudian untuk deklarasi variabel op ini, char op ini bertipe char untuk menyimpan operator aritmatika plus minus dan kali, karena pada studi kasus hanya ketiga operator aritmatika itu tersebut yang diperlukan pada program ini. Kemudian untuk num atau number ini bervariabel integer untuk menyimpan angka yang akan dioperasikan. Kemudian untuk count ini juga bertipe integer, digunakan sebagai penghitung jumlah angka yang akan telah diproses dan dibatasi maksimalnya 5. Kemudian pada result ini bertipe data integer juga untuk menyimpan hasil perhitungan. Kemudian untuk input operatornya, program meminta pengguna memasukkan operator pertama seperti plus, minus, dan kali. Spasi sebelum ya spasi sebelum %c ini dalam scanf digunakan untuk menghindari pembacaan karakter new line dari input sebelumnya. Kemudian pada inisialisasi nilai awal resultnya, untuk penjumlahan itu nilai awalnya itu untuk penjumlahan awal untuk penjumlahan awal itu, untuk penjumlahan nilai awalnya itu 0, untuk pengurangan juga 0, tapi untuk perkalian nilai awalnya 1 untuk menghindari nilai 0 pada operasi berikutnya. Kemudian pada menampilkan operator pilih. Kemudian printf op ini mencatat operator yang akan diinput ini. Kemudian pada while count, loop berjalan hingga 5 angka. Hingga 5 angka dimasukkan. Program membaca angka dari si user tersebut, input dari si user. Untuk menghentikan program jika input min 1, kita menggunakan printf 6 Jika pengguna memasukkan min 1, maka program mencetak hasil perhitungan sementara atau result sementara dan keluar dari loop. Kemudian break. Kemudian untuk menampilkan angka yang dimasukkan, kita menggunakan print number. Ini untuk si program mencetak angka yang baru saja dimasukkan. Kemudian untuk melakukan operasi sesuai operator, di sini ada operator plus. Operator plus ini adalah angka number ditambahkan ke result. Kemudian jika operatornya adalah minus, angka num atau number ini, angka num ini dikurangi dari result. Kemudian jika operatornya kali, akan dikalikan pada hasilnya atau resultnya. Kemudian untuk menampilkan hasil sementara, kita menggunakan printf result. Ini berfungsi untuk si program mencetak hasil perhitungan setelah setiap iterasi. Kemudian untuk menambahkan count plus ini berfungsi untuk count ditambah 1 setiap kali angka diproses. Kemudian akhir program return 0, berarti program berakhir setelah 5 angka diproses atau jika pengguna memasukkan min 1. Untuk contohnya, kita masukkan operator matematikanya itu, contohnya kita masukkan plus. Kemudian kita masukkan input pertama itu, kita masukkan 2. Maka sebelum kita run, kita sudah tahu bahwa outputnya itu maksimal dengan 2. Maka bahwa outputnya itu sama dengan 2, karena bilangan pertama untuk penjumlahan itu adalah 0, 2, maka hasilnya adalah 2. Kemudian jika kita tambahkan dengan kita input lagi 3, maka si resultnya ini akan ditambahkan pada input yang kita baru saja kita masukkan.
maka hasilnya adalah 5. Nah, jika kita memasukkan minus 1, maka program akan berhenti. Nah, seperti itu kira-kira. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.